Shalom saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami dapat bertemu dengan saudara-saudari kami yang dikasihi. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kami berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Pada kesempatan berharga ini, kita berkumpul sebagai satu tubuh dalam Kristus, membawa hati dan jiwa kita ke hadirat Tuhan dengan tema ibadah yang memulihkan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ferdinand Hutauruk SPH. Melalui ibadah tengah minggu online malam ini, kita diingatkan hari ini bahwa dalam kehadirat Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan baru, dan ada harapan yang diperbarui. Saat kita menyanyikan pujian, kita berdoa, dan kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita dengan penuh harap menantikan sentuhan Tuhan yang mampu memulihkan. Semoga Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, dan memberikan kedamaian kepada yang gelisah. Melalui ibadah ini, semoga kita semua merasakan kehadirannya yang menguatkan dan memulihkan jiwa kita. Kita akan memulai ibadah kita berdoa dalam doa. Bapa di sorga yang Maha Kuasa, mengawali ibadah ini, kami panjatkan puji syukur dan pujian kepadamu, karena kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Engkau adalah sumber penghiburan, kekuatan, dan pemulihan kami. Di hadirat-Mu kami menemukan kedamaian yang melebihi segala pengertian kami. Kami datang Tuhan dengan hati yang siap menerima pemulihan dari siap mendengar suara-Mu dan siap untuk diperbarui oleh kehadiran-Mu yang kudus. Bapa, pada hari yang indah, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Ferdinand Hutauruk yang Engkau telah pilih memimpin dan memberikan makanan rohani kepada kami. Melalui khotbahnya, kami mohon supaya Engkau memberkati beliau dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan pengurapan dari semoga setiap kata yang disampaikan bukan hanya perkataan manusia, tapi firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang mampu membangun, menghibur, dan memulihkan kami. Kami berdoa agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima setiap ajaran yang akan disampaikan. Biarkan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui khotbah hari ini kami menjadi lebih dekat dengan dan semakin mirip dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya dan berharap sepenuhnya kepada-Mu dalam segala hal. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kasih-Mu
terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tidak lupa kami mengingatkan kembali agar Bapak Ibu subscribe channel Sylvia Margaret Barat dan mengikuti ibadah pelayanan kami setiap Selasa Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu juga boleh membagikan setiap ibadah dan pelayanan kami kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudari terkasih, saatnya kita siap mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai 26 yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Fadilan Sauro MPH. Beliau saat ini melayani di GMI Yunggi Patumba. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sapa seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah melalui Sylvia Margaret Huta Barat YouTube. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kesempatan yang indah Engkau beri bagi kami untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu melalui Sylvia Margaret Huta Barat YouTube. Tuhan, kuasailah hati, jiwa, dan pikiran kami saat ini, sehingga ibadah ini, firman ini, pelayanan ini menjadi ibadah yang memulihkan bagi kami saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita saat ini yang tertulis di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bertemakan ibadah yang memulihkan. Mari kita sejenak merenungkan atau merasakan kondisi ataupun perasaan kehidupan kita saat ini. Atau setidaknya kita belajar tentang psikologi pribadi kita. Apa yang kita rasakan sekarang? Bagaimana perasaan kita sekarang? Apakah dalam keadaan bergumul? Atau apakah dalam keadaan mengalami kesusahan atau kesulitan? Artinya siapapun kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam psikologi pribadi kita tentu kita memiliki latar belakang berbeda-beda. Sukacita kita berbeda-beda. Kesedihan kita berbeda-beda. Artinya, saya dan Bapak Ibu memiliki sukacita
di dalam Tuhan. Amin. Saya dan Bapak Ibu memiliki duka kalau berduka, memiliki kesusahan kalau dalam susah, memiliki kesedihan atau dalam kerensi. Tapi apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan kita saat ini, mari kita jalani, mari kita lalui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti memiliki pergumulan atau persoalan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita mengatasi pergumulan kita? Lalu bagaimana kita mengatasi persoalan kita? Apakah kita mencari solusi atau cara yang lain untuk menyelesaikan masalah kita? Atau kita datang berserah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan dalam penyelesaian masalah kita. Saudara-saudaraku, perlu kita imani bahwa tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita ini bukanlah dituntun oleh pikiran kita, dituntun oleh kekuatan kita, dituntun oleh kemampuan kita, atau harta kekayaan kita, jabatan kita sekalipun. Bukan itu jaminan atau yang bisa menuntun kita untuk keluar dari setiap persoalan, untuk keluar dari setiap pergumulan kita. Tetapi satu-satunya yang dapat menuntun kita keluar daripada persoalan hidup kita adalah kasih penyertaan Tuhan Allah. Kita boleh berenung sejenak. Kita baru saja melalui masa-masa Lent, Palmarum, Malam Passion, juga Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengalami pencobaan yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Dia mati, dia disiksa mati, dikuburkan, dan bangkit, mengalahkan maut dan kematian. Tetapi proses pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan jugalah mengandalkan kekuatannya, bukan jugalah mengandalkan pikirannya, tetapi senantiasa memohon tuntunan, penyertaan Allah Bapa Surgawi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita, membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang terang benderang. Apa itu? Adanya sebuah atau satu janji yang begitu luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam suka duka kita, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, adanya janji Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengirimkan Roh Kudus-Nya, mengirimkan Roh Kudus Tuhan. Sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan dalam perjalanan hidup ini? Pribadi atau jemaat yang sudah menerima urapan Roh Kudus Tuhan atau sudah merasakan atau menerima janji Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yesus Kristus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi, untuk memberi kekuatan, untuk mewujudkan komitmen kita itu. Maka tidak sia-sia ibadah yang kita lakukan. Tidak sia-sia doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tidak sia-sia pujian-pujian yang kita kumandangkan. Tidak sia-sia pelayanan-pelayanan yang kita ikuti. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, banyak waktu yang kita lakukan untuk berdoa. Ada banyak waktu yang kita
ikuti untuk beribadah, bersekutu. Ada banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah suplemen yang terbaik bagi kita. Maka jangan sia-siakan pujian. Jangan menjadi sebuah kesia-siaan pujian yang kita kumandangkan. Jangan menjadi sebuah kesia-siaan pelayanan yang kita ikuti. Doa-doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa doa kita menopang kita. Bahwa persekutuan kita, ibadah kita, sanggup, mampu memulihkan kita. Terjadi pemulihan dalam hidup kita. Sebab apa? Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak gampang lemah. Kita tetap kuat. Kita tetap berdiri kokoh. Karena apa? Yesus adalah gunung batu kita. Yesus adalah penopang kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dia maha hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini kita ketahui bahwa Rasul Paulus bukan tidak memiliki banyak pergumulan, tekanan dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan sampai dia dimasukkan dalam penjara. Dalam pemberitaan firman Tuhan, melayani Tuhan Yesus Kristus, mengabarkan Injil, pemberitaan firman Tuhan pun mendapat tantangan yang begitu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seorang Rasul Paulus dalam tekanan yang begitu besar, dalam pergumulan yang begitu berat, dari penjara, dia bisa memberikan firman Tuhan, penguatan bagi kita yang hadir, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Apa yang dikatakan Rasul Paulus oleh perikop pada saat ini? Dia katakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa hidup yang sedang dijalaninya, bahwa hidup yang sedang kita alami, yang kita lalui pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adalah kehidupan yang akan menjadi sebuah proses untuk menyaring kita kepada level yang lebih baik lagi, kepada posisi yang lebih nyaman lagi. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, masalah cobaan yang kita hadapi pada saat ini, pergumulan yang kita lalui pada saat ini, kita hancurkan di dalam dan melalui doa-doa kita. Dan kita yakini, kita imani, itulah yang membawa kita kepada iman yang lebih baik lagi. Pertumbuhan yang semakin lebih baik lagi. Iman yang semakin berkualitas. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah saja kita mengalami tantangan, pemberitaan firman saja kita mengalami pergumulan, beribadah saja kita mengalami hambatan, apalagilah karir, jabatan, prestasi yang kita gapai, yang mau kita raih di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Tapi yakinilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa itu adalah semuanya ibadah yang harus kita lakukan. Bahwa itu semuanya adalah ibadah yang harus kita jalani. Supaya kualitas iman kita semakin meningkat, semakin kokoh, bertumbuh. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang Rasul Paulus katakan kepada kita oleh firman-Nya pada saat ini, dia katakan perenungannya di tengah-tengah, perenungannya di dalam penjara. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Bapak Ibu, kita masih mempercayai bahwa kehidupan kita saat ini adalah pemberian Tuhan. Maka percayakan hidupmu kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Amin. Melebihi atau sama seperti bagaimana seseorang mempercayakan kehidupannya, mempercayakan jiwanya kepada sebuah asuransi.
Ayo Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak percaya banyak di antara kita ini yang mempercayakan hidupnya kepada sebuah asuransi. Pasti itu. Salahkah itu? Tidak. Tetapi oleh firman Tuhan di malam hari ini atau saat ini Bapak Ibu, saya dan kita semua diajak untuk semakin mempercayakan hidup kepada sang pemilik hidup, yaitu Tuhan Allah. Maka mari kita percayakan kehidupan kita ini. Kita percayakan kesehatan kita ini kepada Tuhan. Dengan segala prosesnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudaraku, perenungan yang didapat oleh Rasul Paulus di dalam penjara, dalam tugas pelayanannya dan tugas pemberitaan firman. Dia katakan bahwa semuanya itu ternyata sementara. Dia sebagai seorang rasul sementara. Dia sebagai seorang pemberita firman sementara. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasa, yang kekal, abadi sampai selama-lamanya adalah firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan yang kita perdengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan sampai saat ini. Dan itu akan terus-menerus berkelanjutan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, kita boleh meneladani sikap, komitmen, pendirian daripada Rasul Paulus. Bagaimana ibadah itu? Ibadah itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan menyangkut 1 jam, 2 jam. Ibadah itu adalah 24 jam. Ibadah itu segenap perjalanan kehidupan kita. Ibadah itu adalah seumur hidup kita. Maka Rasul Paulus ingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Mari, ada pribadi-pribadi yang menopang kita. Ada pribadi-pribadi yang terus-menerus berbuat baik. Dan perbuatan baik itu bukan hanya dibuat-buat, tetapi perbuatan baik itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga mampu menopang kita. Mari sejenak kita merenungkan, mengingat siapakah pribadi-pribadi yang berbuat baik kepada kita. Siapakah pribadi-pribadi yang terus-menerus melakukan perbuatan baik itu yang datangnya dari Tuhan kepada kita. Apakah melalui nasihat, perkataan, atau aksiologi, dan lain sebagainya. Syukuri itu Bapak Ibu Saudara. Doakan dia. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Siapa yang peduli denganmu? Siapa yang care denganmu, dengan hidupmu, dengan pergumulanmu saat ini? Yang menyapa engkau, yang menyapa kita, yang memperhatikan kita, baik melalui dunia maya maupun melalui dunia nyata. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Sylvia Margaret Huta Barat YouTube hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dalam suka dan duka kita, mampu menjalani hidup ini. Paulus mengingat, Paulus merenungkan setiap perbuatan-perbuatan orang-orang, perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang ada di Filipi. Paulus mengingat orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik itu bukan karena ada maksudnya, tetapi murni kebaikan mereka perbuat didasari oleh firman Tuhan. Lihat dan rasakan, ingat dan renungkan siapa itu dan di mana dia sekarang. Sehingga kita bisa berdiri tegak
dalam pemberitaan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, oleh pergumulan yang begitu besar itu, apakah Rasul Paulus lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan? Tidak. Justru di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia diberi kemampuan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur walau berada dalam penjara. Ingat pergumulanmu. Ingat masalahmu. Ingat bebanmu saat ini. Ingat. Tapi ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mana yang lebih berdampak? Mana yang lebih cepat berproses? Pergumulanmu kah? Masalahmu kah? Atau kasih pertolongan Tuhan? Maka walau kita sedang mengalami pergumulan, maka walaupun kita sekarang mengalami beban, tapi ingat, jangan lupa, biarlah dengan beban, biarlah dengan masalah yang sedang kita hadapi, membuat kita untuk bersyukur. Itulah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita lupa mensyukuri. Mensyukuri apa pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kita syukuri hari ini kita bisa bernapas, hari ini kita boleh mengucapkan syukur. Karena apa? Karena kita diberi pendengaran yang baik. Kita diberi kesehatan yang baik, penglihatan yang baik, perasaan yang baik, dan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya bisa kita rasakan. Tetapi ingat, hal yang terindah dari itu semuanya adalah karena apa? Firman Tuhan boleh kita dengar, boleh kita perdengarkan. Lalu Bapak Ibu saudaraku, dalam perjalanan hidup kita saat ini, bagaimana kita boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan? Karena ibadah yang kita hadapi atau ibadah yang kita ikuti saat ini adalah Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena apa? Supaya kita bukan hanya sekedar pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku firman Tuhan, hidupnya akan semakin kuat, hidupnya akan semakin teguh, dia akan semakin berdiri tegak, dia akan semakin dimampukan dalam perjalanan hidup ini. Artinya kita harus ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil melalui hal-hal yang barangkali kecil menurut kita, tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Perkataan, perbuatan, sikap, dan lain sebagainya yang dituntut sama seperti firman Tuhan hari ini adalah partisipasi kita. Kita berpartisipasi dalam pemberitaan firman Tuhan karena memang kita sudah hidup di dalam firman Tuhan. Lalu terakhir, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana ibadah yang memulihkan ini? Ibadah yang memulihkan ini karena memang kita ikat dengan kesetiaan. Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus yang luar biasa selalu setia menyertai kita. Maka samalah juga kita harus setia beribadah kepadanya. Nikmati hadirat Tuhan hari ini, kapanpun, dimanapun, teruslah beribadah. Kalau hari ini firman Tuhan dan kita beribadah dituntun oleh
Sylvia Margaret Huta Barat YouTube, maka biarlah ini juga menjadi suatu tuntunan bagi kita. Terima dan rasakanlah pemulihan di dalam Tuhan. Teruslah beribadah dalam Tuhan, dalam segenap perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami yang mendengarkannya, yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini melalui Sylvia Margaret Huta Barat YouTube. Dan kami sungguh benar-benar memohon kepadamu, kiranya kami merasakan pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.